Semua orang pasti mengetahui anime movie yang satu ini yaitu Your Name atau dalam bahasa Jepang Kimi no Na wa, salah satu anime yang menjadi terbaik di abad ini yang telah memenangkan こ banyak こ数年間、penghargaan-penghargaan. ごとにすごく激しい雨が Melihat 降っている ke belakang なという prestasi と yang ころで telah すね。 diukir oleh anime Kimi no Na wa, 気候 tentu 変動の saja 影響をはっ tidak きり感 lepas じま dari すし、 tangan dingin sang 夏ごとに kreatornya, とても yakni Makoto Shinkai. Makoto Shinkai lahir di Koumi Prefektur Nagano pada tanggal 9 Februari 1973 dengan nama asli Makoto Niitsu, merupakan seorang sutradara anime dan mantan perancang grafis yang berasal dari Jepang. Shinkai berasal dari Prefektur Nagano. Shinkai mempelajari sastra Jepang di Universitas Chuo di mana dia menjadi anggota dari klub sastra remaja. Dia mewujudkan keinginannya semasa sekolah untuk membuat manga, anime, dan novel. Anime favoritnya adalah Castle in the Sky oleh Hayao Miyazaki. Beliau sering mendapat sebutan sebagai The Next Miyazaki, tetapi ia sendiri menyebut perbandingan ini merupakan sesuatu yang berlebihan. Setelah lulus dari Universitas Chuo pada tahun 1994, ia mendapat pekerjaan di Falcom, perusahaan permainan video tempat ia bekerja selama 5 tahun dengan membuat video klip untuk permainan dan desain grafis termasuk konten web. Dalam periode ini, ia bertemu dengan musisi Tenmon yang kemudian akan berkolaborasi dalam beberapa film yang dibuatnya. Pada tahun 1999, Shinkai merilis She and Her Cat, animasi pendek berdurasi 5 menit yang dibuat dalam monokrom. Animasi ini memenangkan beberapa penghargaan, termasuk Grand Prize pada kontes Dogashigi Animation tahun 2000. Animasi ini bercerita tentang kehidupan seekor kucing, seluruhnya dari sudut pandang kucing, dalam melewati waktu bersama pemiliknya, seorang wanita muda. Setelah memenangkan Grand Prize, Shinkai melanjutkan pekerjaannya di Falcom. Beberapa bulan kemudian pada bulan Juni 2000, Shinkai terinspirasi untuk memulai Voices of a Distant Star dengan menggambar seorang gadis di kokpit menggenggam ponsel. Beberapa waktu kemudian, ia dihubungi oleh Mangazu, yang menawarkan untuk bekerja sama, menawarinya kesempatan untuk mengubah idenya menjadi sebuah anime yang dapat mereka jual. Pada Mei 2001, ia berhenti dari pekerjaannya di Falcom dan mulai bekerja pada Voices. Dalam sebuah wawancara, Shinkai mencatat bahwa produksinya membutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Pada tahun 2004, film karyanya yang diberi judul The High Place Promised in Our Early Days, Yuki no Mukou, Yakusoku no Basho, dirilis. Pada ajang Mainichi Film Awards ke-59, yang merupakan upacara penghargaan film terkenal, film karyanya memenangkan film animasi terbaik, mengalahkan film Howl's Moving Castle, Howl no Ugokushiro, karya Hayao Miyazaki. Film Makoto juga mendapat peringkat tinggi di festival film luar negeri, dan namanya pun mulai mendapatkan ketenaran di seluruh dunia. Meskipun filmnya yang berjudul The High Place Promised in Our Early Days hanya ditayangkan di beberapa bioskop di Jepang, gambar yang indah dan kisah yang dibalut dengan kehalusan menangkap hati penontonnya. Rilisnya film anime karya Makoto di tahun 2007 yang berjudul Byusoku 5 cm, menjadi kesempatan emas bagi dirinya untuk semakin dikenal lebih luas. Film ini berisi adegan-adegan indah dibungkus dengan benang merah menyentuh dan memikat hati banyak penonton, bahkan sempat disebut sebagai salah satu karya terbaik Makoto dan masih sangat populer di kalangan penggemarnya. Di tahun 2011, film karyanya yang berjudul Children Who Say Lost Voices, Hoshiwe o Kodomo, yang bergenre fantasi dirilis. Film anime yang terinspirasi oleh sang maestro Hayao Miyazaki, mengejutkan dan memukau banyak penggemar. Film ini membawa Makoto ke panggung baru dalam karirnya sebagai sutradara film anime. Pada tahun 2013, The Garden of Words, Koto no Hano ni wa, dirilis. Tidak seperti film sebelumnya, film ini tidak memasukkan aspek fantasi apapun, dan Makoto telah kembali ke gaya biasanya. Film ini memasukkan banyak tema psikologis, seperti adegan di mana perasaan karakter terkait dengan hujan dan memiliki alur cerita yang paling lembut dan paling halus dari semua karyanya. Pada tahun 2016, Makoto menjadi orang yang paling jadi sorotan. Film berjudul Your Name dirilis,
dan mencatat pendapatan box office tertinggi ketiga dalam sejarah film Jepang, dengan catatan perolehan sebesar 24,5 miliar yen per 6 Maret 2017. Film ini juga telah mendapatkan popularitas di negara-negara Asia lainnya, dan sekarang telah menjadi film animasi Jepang terbesar di dunia. Film ini mencakup banyak adegan yang memberi penghormatan kepada karya-karya Makoto sebelumnya dan dikatakan sebagai the masterpiece of director Shinkai. Hingga mendapat perhatian publik sebagai salah satu sutradara film anime Jepang terbaik dari generasi berikutnya. Dibandingkan dengan film-film lainnya yang memiliki alur waktu yang agak lambat dan tenang, film Your Name dipenuhi dengan perasaan gerak yang cepat dengan alur cerita yang indah dan halus. Setelah merilis Kimi no Na wa yang menjadi sorotan di tahun 2016 hingga 2017, Makoto Shinkai kembali merilis karya animenya yakni Withering with You atau lebih dikenal Tenki no Ko pada tahun 2019. Meski tidak sepamor Kimi no Na wa, Tenki no Ko juga berhasil memenangkan beberapa penghargaan, salah satunya Festival Film Anime Toronto. Mungkin sebagian besar orang juga telah menyadari bahwa anime yang disutradarai langsung oleh Makoto Shinkai, selain memiliki story yang selalu melibatkan cinta yang berjarak, baik itu usia waktu bahkan dimensi, juga memiliki grafik yang luar biasa indah. Sampai saat ini salah satu anime karyanya yakni Kotonoha no Niwa masih menjadi yang terbaik bagi saya dalam segi grafik anime. Di penghujung tahun 2022, karya terbaru Makoto Shinkai akan rilis per 11 November di Jepang. Perencanaan dan pengembangan karya ini telah dilakukan mulai bulan Januari 2020 serta produksi animasinya telah berlangsung sejak April 2021. Film ini diproduksi oleh Story Ins dan Komis Wave Film serta akan ditayangkan perdana di Jepang pada musim gugur 2022. Makoto Shinkai mengungkapkan kisah Suzume no Tojimari dimulai ketika seorang gadis berusia 17 tahun yang bernama Suzume dan tinggal di kota yang tenang di Kyushu, bertemu dengan seorang pemuda pengelana yang sedang mencari sebuah pintu. Mereka kemudian menemukan sebuah pintu tua di reruntuhan pegunungan. Seakan ada yang menariknya, Suzume meraih pintu tersebut sehingga terbukalah pintu-pintu lainnya di Jepang yang menyimpan bencana. Film ini menggambarkan pembebasan dan pertumbuhan Suzume yang menutup pintu pembawa bencana.